Kunci untuk mandiri, untuk membuka lapangan kerja adalah niat. Satu adalah niat. Kemudian kita konsisten. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan coba review, tidak apa ya Bro, tidak review masalah motor, tapi kita akan mengulas cara membuka usaha di dunia otomotif, khususnya di perbengkelan ya Mas Bro. Jadi buat teman-teman semua, kalau memang udah memiliki ilmu yang sudah merasa udah bisa atau mampu, mendingan buka sendiri aja Bro. Ciptakan lapangan kerja di kampung sendiri atau di daerah di mana Anda tinggal gitu ya. Nggak perlu merantau jauh-jauh gitu ya kalau mau buka sendiri. Tekatin di kampung halaman dulu. Jadi setidaknya minta dukungan dulu dari lingkungan, keluarga, dan masyarakatnya itu kira-kira gimana gitu ya Bro. Ngerti maksudnya ya Bro ya. Jadi jangan takut jangan takut gagal Mas Bro. Selagi kita memang betul-betul mau menekuninya, kita pasti akan bisa gitu ya Bro, akan berhasil. Kuncinya adalah kita itu betul-betul ditekuni dan sportif ya, waktunya buka, waktunya tutup gitu ya Bro ya. Jadi maksudnya ya Bro ya. Iya Mas Bro, kawan Mas Bro. Jadi kuncinya adalah sportif dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Misalnya ya waktunya buka, waktunya tutup. Ngerti ya Mas Bro ya. Tapi kalau banyak orang yang sudah memiliki ilmunya, skillnya itu udah punya, tapi dia tidak mau mandiri atau tidak mau buka lapangan kerja sendiri di rumah atau buka bengkel sendiri atau bagaimana ya, dengan alasan banyak yang mengatakan alasannya adalah modal. Ngerti ya Mas Bro ya. Jadi sebenarnya dalam dunia otomotif itu, kalau di perbengkelan, modal utamanya adalah skill dan keyakinan bahwa kita berusaha untuk mampu ya untuk mengatasi semua gangguan kendaraannya. Jadi bukan duit Bro ya, ngerti ya Bro ya, bukan duit ya. Kunci yang paling penting adalah skillnya. Kalau duit itu gampang Mas Bro, kita punya BPKB, kita punya surat tanah, kita pinjamkan aja, kita agunkan saja, entah ke Bank Toyib, entah Bank Madun, entah Bank apa ya, Bank BRI ya gitu ya, atau Dikur gitu kan banyak ya Bro ya pinjaman itu. Tapi kita jangan pinjam ke saudara, family atau teman. Kalau bisa sih nggak usah ya Bro ya, pinjamnya yang bayarnya itu bulanan gitu ya Bro ya. Kayak di bank itu kan, atau di leasing gitu ya, itu kan bayarnya bulanan ya, 1 bulan misalnya berapa gitu ya. Ngambil yang sekiranya pendapatan teman-teman semua itu ratanya berapa. Kalau misalnya 1 bulan ratanya misalnya dapatnya 2 juta, apa jasanya ya Bro ya, jasanya. Berarti cari angsuran yang 1 juta, kalau enggak yang cari angsuran yang 900 gitu ya Bro ya. Jadi yang lainnya bisa untuk nambah perputaran daripada modal usaha itu gitu ya. Tapi awalnya kita buka misalnya pinjamlah 25 ya Bro ya, 25 juta di KUR. Itu kan angsurannya ringan ya Bro ya. Jadi kemudian untuk beli kunci-kuncinya dipreskan aja lah sama kompresornya itu ya, kunci-kunci dan kompresor. Taruhlah secukupnya, mungkin 6 juta ya, beli yang pakai dinamo atau yang pakai mesin, beli yang harganya agak terjangkau. Kuncinya kalau masalah kunci-kunci Bro, tidak perlu komplit kali ya Bro ya. Itu nanti berangsur pasti akan terbeli kalau masalah kunci. Jadi apalagi ya Bro ya. Gini Bro, kita mau berbagi pengalaman. Kalau pengalaman saya dulu seperti itu Bro. Saya pengalaman hanya bermodalkan 7 juta dan saya lapaknya itu sewa Bro. Jadi 7 juta itu dari saya kerja, saya kumpulkan. Dulu saya ikut orang juga Bro, tapi kemudian kita berusaha untuk ini saatnya untuk mandiri gitu ya. Jadi 7 juta itu saya belikan kunci-kunci, saya bikin apanya Bro, rumahnya ya, gubuknya itu.
kemudian untuk lantainya semua, kunci-kunci kompresor dan kompresornya ya Bu ya. Itu paling sisa cuman sekitar 1,5 juta kalau nggak 1 juta berapa gitu ya Bu ya. Jadi itu saya belikan secukupnya, kayak stiker-stiker kayak list-list gitu ya. Kalau kayak oli-oli saya waktu itu tidak stok Bu, karena masih apa ya, sempat untuk melakukan pinjaman di bank itu takut ya Bu ya, takut nggak mampu atau bagaimana. Nah, kemudian ntar Mas agak diselokan aja nggak apa-apa Mas, slow aja diselokan. Kemudian seiring berjalan adalah sekitar 3 tahun dengan modal yang 7 juta itu tadi kita putar. Kemudian kita dipercaya oleh sebuah sebuah toko waktu itu ya di kota ya Bu ya, karena kita mulai dari nol, sama beliau kita belanjanya. Kemudian kita dikasih solusi, dikasih kepercayaan, kita dikasih modal gitu. Modalnya bukan berupa duit ya Bu ya, bukan berupa duit. Jadi modalnya itu kita dikasih spare part Bro. Jadi modelnya sempat kita tolak Bro, karena kita takut. Kemudian dengan semangatnya beliau, si bos itu mengatakan kepada saya bahwa Mas jangan takut nggak bisa bayar, Mas pasti bisa bayar kalau memang ditekuni kerjaan yang sampean. Nah, dengan dukungan seperti itu kemudian saya coba untuk memberanikan diri. Saya bukakan tahun 2003 ya, 2003 saya merintis. Kemudian 2007 saya dikasih modal berupa spare part itu. Saya ambil waktu itu sekitar 30 juta Bu, berupa barang gitu ya. Kemudian caranya membayar gimana gitu. Jadi kami saya dan si bos itu saya lakukan pembayaran sebulan sekali. Jadi dengan kesepakatan begini, bos, saya mengatakan begini sama beliau kan, bos ini kalau misalnya bengkel saya rame, saya ngangsurnya banyak, tapi kalau bengkel saya sepi, saya juga ngangsurnya sedikit. Bagaimana kalau bisa saya mau dengan tawaran bos, tapi kalau tidak bisa ya misalnya ditentukan sekian juta berangsurannya gitu ya per setiap bulannya, saya tidak mau. Jadi dengan kesepakatan memang tidak tertulis Bu, tapi yang penting kita konsisten dengan perjanjian itu, walaupun itu hanya lisan gitu ya Bu ya. Karena kunci keberhasilan itu adalah bagaimana kita dipercaya sama seseorang atau oleh sebuah lingkungan masyarakat, gimana supaya kita itu dipercaya. Mungkin dengan memang kita itu harus jujur, harus fair ya Bu ya, harus belak-belakan saja gitu loh. Kalau yang jelas kuncinya harus jujur dan ikhlas gitu ya Bu ya. Jadi jangan misalnya jangan melakukan hal-hal yang misalnya itu bukan hak kita, ya udah kita lepas gitu ya. Itu hak kita ya udah kita minta gitu ya Bu ya. Maksudnya jujur. Kalau misalnya gini, kalau misalnya contoh kecilnya aja di spare part, kalau memang diganti ya kita katakan diganti. Kalau memang kita akali ya kita katakan bahwa ini tadi kita akalin gitu ya. Jadi jangan bilang diganti ternyata itu hanya diakalin. Karena suatu saat konsumen itu belum tentu sama kita terus gitu ya. Misalnya rusaknya jauh di sana gitu ya. Kemudian dibuka ternyata di situ dibuka bilang bahwa itu nggak diganti, kan kita kena ya Bu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi alhamdulillah terus selama ini insya Allah ya Bu, insya Allah yang saya ingat, saya kalau misalnya diakali ya saya akali, kalau misalnya saya ganti ya saya ganti. Tergantung kita cara menawarkan skill kita gitu ya. Kan kadang konsumen itu tidak semua memiliki uang yang cukup untuk biaya kendaraannya ya Bu ya. Apalagi zaman-zaman sekarang itu. Jadi buat teman-teman semua,
kunci untuk mandiri, untuk membuka lapangan kerja adalah niat. Satu adalah niat. Kemudian kita konsisten dengan apa yang kita punya, skillnya itu tadi. Jadi kalau misalnya masalah dana, jangan bingung bro. Zaman sekarang itu 2 hari atau 3 hari aja pinjaman itu kan cair ya bro. Jadi kalau buat teman-teman saya sarankan mendingan nggak usah pinjam ke saudara, famili atau kerabat atau teman gitu ya bro. Mendingan kalau untuk pinjaman modal bagus di leasing atau di bank, terserah lah, entah BRI, entah BNI, entah Bank Toyib, entah Bank Madun, terserah ya bro ya. Yang penting pinjamannya itu angsurannya bulanan, jangan bank harian ya bro, jangan bank titil, tahu ya bro ya. Bank titil kalau di sini tuh bank yang naik motor itu bro, yang keliling. Kalau jangan pakai bank itu bro. Kalau bank itu kalau untuk kita mandiri itu enggak sulit untuk maju. Kadang kita belum dapat duit, tiap hari ditagih ya bro. Kita bayar ya. Ya sebenarnya bukan ditagih, tapi setiap hari kita bayar. Jadi lebih baik bulanan aja. Oke ya bro ya. Sementara itu saran dari saya. Ini di part 1. Besok di part 2-nya kita sambung untuk masalah masih di bidang ini ya bro ya, gimana cara-caranya, lengkapnya, detailnya, karena ini kalau dibahas ini lama bro, 1 hari nggak putus bro. Jadi kita angsur-angsur, kita ambil poin-poinnya saja. Buat teman-teman semua, kalau memang mau mandiri, saya dukung, semoga ada sukses. Dan yang terpenting adalah izin dari orang tua dan keluarga agar rezeki yang kita jalani ini dalam pada usaha kita itu berjalan dengan baik, karena tanpa izin orang tua rasanya kayak kurang apa ya bro, kurang lengkap ya bro. Oke ya mas bro ya, ini untuk di part 1-nya simak terus nanti di part 2-nya ya bro ya. Ini yang jelas modal usaha saya pertama dulu adalah 7 juta, mulai saya numpang, kemudian ini alhamdulillah bro udah lapak sendiri walaupun kecil-kecilan. Tapi untuk yang di video itu ya, yang itu ada konsumen, ada anak magang, ada apa ya, ada yang anggota kita yang lama tapi belum mandiri karena dia mungkin dengan alasan yang lain, jadi kita tarik tapi tetap kita support untuk tetap mandiri. Oke ya bro ya, salam jos ya bro ya. Jadi jika video ini bermanfaat buat teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa kunjungin terus di Kudrat Otomotif R2 untuk di part berikutnya. Kita sambung besok ya. Oke, salam jos ya bro ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.